Business Design merupakan buku yang ditulis oleh Profesor Iwan Jaya Aziz. Dalam bukunya, kali ini Profesor Iwan Jaya Aziz fokus pada pengembangan kapasitas UMKM, desain kebijakan saya duduk di sini membahas mengenai Integration Asian Development dan ADB. Kami hormati Profesor Emil Salim merupakan guru LPS. Bapak Ibu yang kami hormati Bapak Visiting Scholar Stanford University. Bapak Dr. Gita Wirjawan adalah founder kualitas institusi dan modal sosial ini sama pentingnya atau bahkan lebih penting dibandingkan dengan kualitas kebijakan. Ingin mengucapkan not only karena kesempatan untuk berdiri lebih merupakan refleksi dari saya belajar dari teman-teman UMKM yang saya interview, dan inti dari apa yang disampaikan oleh buku ini itu sebenarnya cukup sederhana, yaitu saya ingin mengerti betul apa yang ada di benak para UMKM, apa yang dikerjakan 24 jam satu hari. Mengapa premis saya ke sana? Karena saya lihat cukup banyak daftar kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, tapi juga cukup banyak yang tidak efektif. Desain dari kebijakan tersebut tidak sesuai dengan the prevailing social capital atau kondisi kehidupan mereka sehari-hari. Di mana saya bisa mempenetrasi isi kepala dari para pelaku UMKM. IM, sedangkan sinyal radio teman-teman UMKM AM, jadi tidak menyambung. Itu salah satu penyebab mengapa banyak kebijakan yang tidak efektif. Sudah baik, tapi akan lebih efektif berjalannya. Bahkan ada beberapa kebijakan yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Salah satu yang paling menarik bagi saya sendiri adalah banyak kebijakan yang diharapkan oleh UMKM yang sebenarnya murah, tidak klasik menjawabnya. Kita tidak ada anggaran atau terbatas. Banyak sekali yang diinginkan oleh para UMKM, tindakan yang tidak memerlukan anggaran, merubah kebijakan, merubah aturan, karena banyak sekali yang mereka hadapi kesulitan di lapangan, bukan karena mereka memerlukan dana, bukan mereka memerlukan teknologi. Yang mereka perlukan adalah bagaimana supaya apa yang mereka lakukan itu tidak terganggu oleh begitu banyaknya aturan-aturan. Itu adalah kolaborasi, dan tidak terlalu banyak yang sebenarnya diperlukan dalam bentuk dana, tidak memerlukan anggaran. Jadi itu yang saya dapatkan dari keliling seluruh Indonesia berbicara unit usaha di Indonesia. Kita tahu 99% adalah UMKM. Tapi dari 99% UMKM, kita tahu 99% adalah mikro. Artinya dari 100 unit usaha di Indonesia, 98%, karena 99 kali 99 itu 98% usaha mikro, dan mereka ini tidak mempunyai network. Itulah sebabnya hari ini kita melihat contoh bagaimana network mereka dibantu oleh, dan kasus ini adalah Bank Indonesia, institusi yang lain, baik public institution maupun private institution, bisa membantu. Apakah itu dalam bentuk pemasaran, apakah dalam bentuk, bahkan banyak yang bisa membantu dalam bentuk manajemen dan seterusnya. Di daerah ada upaya untuk memberi pelatihan kepada UMKM. Saya ingin menekankan mengenai bagaimana kita mengetes apakah network itu betul-betul merupakan faktor utama. Karena jujur saja, kalau kita melakukan survei, kita menerima jawaban, kita harus skeptikal, karena jawabannya mungkin saja bohong,
Jawabannya mungkin tidak konsisten. Itu sebabnya di buku ini ada bab khusus tentang metodologi yang saya tidak akan bicarakan di sini. Banyak matematika dan seterusnya. Tapi kita menggunakan khusus pendekatan untuk menghindari inkonsistensi dan menghindari kemungkinan untuk menjawab tidak tepat. Dan itu kita tes di bab 5, yaitu mengetes apakah jawaban-jawaban ini konsisten, satu. Kedua, apakah jawaban dari mikro, small, and medium itu bisa disatukan. Long story short, jawabannya bisa dan jawabannya tetap konsisten, net good. Jadi kesimpulan yang mungkin bisa saya katakan dalam satu kalimat, bantulah para UMKM, terutama kelompok mikro, dengan menciptakan network. Dan saya yakin yang ada di gedung ini semua mempunyai kapasitas untuk membantu mereka. Mungkin untuk sementara saya akhiri di sini.